Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang interval naik atau turun. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fungsi naik dan apa yang dimaksud dengan fungsi turun. Kita sebelumnya sudah belajar tentang titik stasioner, bisa kita cari dari hasil turunan pertama sama dengan 0. Yang hasil titik-titiknya adalah yang pertama, X sama dengan V per 4, X sama dengan 3 per 4 V, X sama dengan 5 per 4 V, dan X sama dengan 7 per 4 V. Kemudian, suatu fungsi itu naik jika hasil turunan pertama dari fungsi tersebut lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Maka disebut dengan fungsi naik. Sedangkan fungsi turun jika hasil turunan pertamanya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka disebut dengan fungsi turun. Nah, bagaimana kita mencari interval dari fungsi naik atau turun? Kita bisa menggunakan titik stasioner ini untuk kita plotkan pada garis bilangan yang rentangnya antara 0 sampai 2V. Kemudian seperti mencari titik stasioner, kita mencari turunan pertama dari f aksen X yang hasilnya adalah min 4 cos 2X ditambah V. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai-nilai titik stasioner pada rentang interval tersebut, kita bisa uji coba satu buah titik yang berada di antara masing-masing interval. Ya, contoh misalkan kita akan mencoba nilai X sama dengan 0. Maka F aksen 0 itu sama dengan min 4 kali cos 2 kali 0 ditambah V. Yang hasilnya adalah min 4 kali cos V itu atau cos 180 sama dengan negatif 1. Maka hasilnya sama dengan plus 4. Maka untuk titik uji X sama dengan 0 bernilai positif. Boleh nggak sih kita uji coba di interval yang lain, misalkan antara V per 4 dengan 3 per 4 V? Boleh. Nah, misalkan antara V per 4 dan 3 per 4 V, kita punya X sama dengan V per 2. Jadi kita coba titik antara V per 4 dengan 3 per 4 V, yaitu adalah X sama dengan V per 2. Nah, di sini F aksen V per 2 hasilnya adalah min 4 kali cos 2 kali V per 2 ditambah V. Maka hasilnya adalah min 4 dikalikan dengan cos 2V itu sama dengan cos 0 ya. Cos 0 sama dengan 1, maka hasilnya negatif 4. Ternyata bernilai negatif. Maka kita bisa simpulkan pada garis bilang ini, dia akan membentuk suatu pola ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya. Jadi antara 0 sampai V per 4, dia akan fungsinya akan naik ya. Kemudian pada V per 4 sampai 3 per 4 V dia akan turun. Kemudian dia akan naik ya, terus turun, kemudian naik. Inilah disebut dengan diagram nilai F aksen X ya. Kemudian bagaimana kita menentukan interval dari fungsi naik atau turun? Nah, untuk fungsi naik dia harus bernilai positif ya. Sedangkan fungsi turun ya, intervalnya adalah yang bernilai negatif. Maka bisa kita simpulkan ya. Nah, yang pertama adalah fungsi X itu akan naik pada interval yang bernilai positif. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah X lebih besar dari 0 kurang dari V per 4. Kemudian X lebih besar dari 3 per 4 V kurang dari 5 per 4 V. Dan satu lagi adalah
X lebih besar dari 7/4V kurang dari 2V ya. Kemudian untuk fungsi turun itu pada interval ya, kita ambil yang negatif, yaitu antara V/4 sampai 3/4V ya. Dan satu lagi adalah 5/4V ya, antara 5/4V dan 7/4V. Kalau kita perhatikan pada grafik ya, di sini kita bisa melihat gambar fungsi grafik dari min 2 sin 2x ditambah V. Pada rentang 0 sampai V/4 dia cenderung naik. Ya, kemudian pada V/4 sampai dengan 3V/4 ya, fungsinya cenderung turun. Kemudian kita akan lihat lagi fungsinya akan naik lagi pada 3V/4 sampai 5V/4, dia akan naik lagi fungsinya. Kemudian pada 5V/4 sampai 7V/4 ya, dia fungsinya cenderung turun. Kemudian pada 7V/4 ya, dia cenderung naik. Jadi dengan kita mengetahui fungsi naik dan turun, kita bisa menentukan apakah grafiknya naik atau turun. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.